mata kuliah Psikologi Individual dan Kelompok. Di sini kelompok kami akan melaksanakan proses konseling kelompok yang bertemakan regulasi emosi. Di sini saya sebagai konselor dengan nama Nurul Nabila Kusnadi, dan sebelah saya Siti Nurhaliza sebagai klien 1. Saya Dwi Nasari sebagai klien 2. Saya Kansana Larif dan sebagai klien 3. Stay tune! Tahap awal. Tahap awal adalah tahap perkenalan dan pembentukan dasar hubungan dalam kelompok. Di sini, konselor menjelaskan tujuan kelompok, aturan main, serta membangun rasa aman dan saling percaya antar anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin. Jadi kesini pada naik apa? Aku naik ini, Bu, sepeda. Oh, naik sepeda. Iya. Oh, dong olahraga. Biar sehat ya, Bu? Iya, biar sehat. Kalau kamu? Naik mobil, Bu. Widih. Naik mobil, guys. Udah panas ya. Iya. Aku jalan. Oh, aku jalan. Kamu. Kasian banget. Iya, aku harusnya tadi hubungin kamu. Iya, harus banget Ikut ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, kan biar sekolah. Betul. Kalian duduk senyaman kalian dulu ya. Duduk senyaman mungkin ya. Udah nyaman, Ibu? Udah. Sudah? Iya. Oke, bagus. Sebelum masuk ke tahap inti, kita perkenalan dulu ya teman-teman. Nanti kalian sebutkan nama sama emosi yang kalian rasakan akhir-akhir ini. Oke, dimulai dari kamu. Oke, perkenalkan saya Kansa. Akhir-akhir ini saya tuh sering merasa sedih kalau sedang sendiri. Wajar ya kan kalau misalnya kita merasa sendirian itu di saat kayak merasa ada orang gitu ya hampa ya wajar. Oke, selanjutnya kamu. Saya Dwi Nasari. Yang mungkin emosi yang sering saya alami itu marah ya, terutama ketika saya nggak dihargai. Sedih banget ya. Banget. Tapi nggak apa-apa, itu hal wajar. Cuman yang nggak wajar itu kalau kita emosinya meledak-ledak. Selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza. Emosi yang sering saya alami itu, saya akhir-akhir ini merasa cemas gitu. Jadi hal-hal yang belum terjadi itu aku sering merasa cemas nih buat ngadepinnya kayak gitu. Gak apa-apa, kita nanti di sini belajar bareng-bareng ya cara mengelola emosi yang baik. Oke, terima kasih ya teman-teman atas keterbukaannya. Di sini kita semua secara berkelompok belajar bersama-sama mengatasi emosi yang lebih sehat. Ya, sebelum masuk ke tahap sesi konseling, di sini saya akan ngasih tahu tentang peraturan-peraturan dulu ya teman-teman. Nanti kalian bisa isi dulu ya satu-satu. Oke, dimulai dari kamu. Oke, sudah? Oke, selanjutnya. Oke. Sudah, Ibu? Oke, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Sebelum terima kasih ya sudah meluangkan waktunya hadir dalam sesi konseling hari ini, dan terima kasih juga atas keterbukaannya. Tahap transisi. Tahap ini merupakan masa peralihan dari perkenalan menuju interaksi yang lebih dalam. Konselor berperan penting untuk membantu anggota mengenali perasaan tersebut dan mulai belajar mengungkapkan pikiran atau emosi secara terbuka. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa yang kalian harapkan dalam sesi konseling kelompok ini? Dimulai dari Kans. Saya ingin lebih mengetahui gitu, kenapa sih saya itu sering merasa sedih, kadang juga takut gitu, dan gimana sih cara untuk mengelolanya. Oke, terima kasih Kansa. Selanjutnya, ini. Kalau saya kan sering marah-marah ya. Nah, gimana saya ingin belajar gimana supaya untuk belajar tidak sering marah-marah lah, tidak meledak ketika saya marah gitu. Oke, terima kasih Dwi. Selanjutnya, Liza. Jadi saya tuh Bu pengen tahu cara menghadapi rasa cemas aku yang berlebihan itu, yang bikin merasa aku tuh terganggu akan hal itu gitu Bu. Soalnya saya sering banget merasa cemas itu, dan
saya pengen tahu caranya itu bagaimana gitu agar menghadapi sikap cemas, rasa cemas yang saya rasakan gitu. Oke, terima kasih ya semuanya. Di sini kita belajar bersama-sama untuk mengelola emosi dengan baik. Di sini kita belajar bareng-bareng, sharing bareng-bareng tanpa ada rasa yang menghakimi atau segala macam itu. Tahap kerja. Ini adalah tahap paling produktif dalam konseling kelompok. Anggota mulai aktif berbagi masalah pribadi, memberikan dan menerima umpan balik, serta mendukung satu sama lain. Konselor membantu menggali lebih dalam, membimbing diskusi, dan mendorong refleksi diri. Di saat kalian merasakan emosi, apa sih yang kalian lakukan? Dimulai dari Lisa. Biasanya kalau saya merasa cemas itu Bu, kadang suka saya menghindar dari berbagai keadaan, maksudnya dari seorang gitu, misalkan kayak cenderung ke keluarga, Dari keramaian lah ya. betul, dari keramaian. Saya lebih memilih untuk diam di kamar dan kadang suka nangis gitu. Oke, nggak apa-apa Liza, itu wajar, terkadang diam itu bikin kita tenang. Oke, bagaimana dengan Wi? Kalau saya itu marah mungkin ya. Nah, tapi marah saya itu cenderung ke sering membentak gitu. Tapi setelah itu tuh saya merasa kalau saya itu salah, merasa nyesel lah. Tapi ya mungkin karena saya belum bisa kontrol emosi gitu ya, jadi kayak membludak gitu. Apa Dwi, itu hal wajar kok, asal emosi kamu tersalurkan dengan baik. Oke, selanjutnya bagaimana dengan Kansa? Kalau saya merasa sedih itu biasanya saya menyendiri di kamar gitu. Karena merasa lebih aman aja sih kalau gitu. Oke, nggak apa-apa kok. Apa yang teman-teman rasakan, laki-laki itu sangatlah wajar. Di sini kita akan bersama-sama belajar mengenai mengelola emosi dengan baik agar mental kita lebih sehat. Begitu ya teman-teman. Baik Ibu. Selanjutnya kita akan memulai latihan pernapasan ya teman-teman. Ambil posisi duduk yang paling nyaman menurut kalian masing-masing. Lalu pejamkan mata kalian. Apa yang kalian rasakan saat ini? Pikiran apa yang muncul di kepala kalian? Bagaimana kalian ingin meresponnya? Baik, sekarang kalian bisa buka mata kalian. Oke, apa yang kamu rasakan dari latihan pernapasan ini, Liza? Setelah melakukan teknik tadi Bu, saya merasakan bahwa saya sadar ya, saya itu anaknya terlalu cemas berlebihan seperti itu, dan akhirnya ya cukup lumayan lega untuk saat ini yang melaksanakan melaksanakan pelatihan pernapasan tadi. Oke, bagus sekali. Lalu Dwi? Mungkin karena saya marah, mungkin karena saya ini ya merasa tidak dihargai, mungkin menjadi rasa marah saya ini. Jadi tapi setelah tadi saya lakukan yang tadi Ibu lakukan gitu, ya saya sadar mungkin tidak boleh terlalu berlebihan, dan apa yang sebelum kita berucap kita harus berpikir dulu. Iya. Lalu dengan Kansa? Saya merasa sedih, cuma itu lebih ringan gitu. Saya sedih karena saya kayak bisa melihat dari saya dari luar aja gitu. Oke, jadi latihan ini membantu teman-teman semua untuk lebih membaik ya perasaannya. Betul. Tahap terminasi. Tahap ini adalah tahap pengakhiran proses konseling kelompok. Di sini, anggota kelompok bersama konselor merefleksikan perjalanan mereka, apa yang sudah dipelajari, perubahan apa yang dirasakan, dan bagaimana kelanjutan proses pengembangan diri di luar kelompok. Terima kasih atas keberanian kalian untuk mengungkapkan emosi kalian dan mencoba untuk memahaminya. Oke, sebagai penutup saya ingin kalian sebutkan satu cara ketika suatu saat nanti emosi kalian itu muncul lagi, apa yang bakal kalian lakukan. Dimulai dari Liza. Mungkin saya akan melakukan penulisan jurnal gitu Bu. Jadi biar perasaan cemas aku itu tidak selalu saya pendam gitu. Oke, bagus sekali Liza. Selanjutnya Dwi. Mungkin kalau saya akan berpikir sebelum saya marah ya. Oke, selanjutnya Kansa. Kalau saya lebih ke memberanikan diri untuk berbagi cerita kali ya ke teman gitu. Karena kan
menjalani sendirian. Oke. Luar biasa sekali ya teman-teman, langkah-langkah kecil ini pasti akan sangat berarti di kehidupan teman-teman. Oke. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua karena sudah belajar bersama-sama di sini bareng-bareng untuk lebih mengontrol emosi dengan baik, dengan benar agar mental kita tetap terjaga. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Hati-hati di jalan ya teman-teman. Baik, Ibu. Terima kasih ya. Sama-sama. Itu dia pembahasan kita hari ini mengenai regulasi emosi. Ingat ya, marah, sedih, senang itu merupakan hal yang sangat wajar. Emosi bukan musuh yang harus dihindari, tapi sinyal yang harus dipahami. Dengan kita memahami dan merangkulnya, kita bisa belajar menjadi manusia seutuhnya. Regulasi emosi bukan soal tentang mematahkan perasaan, tapi untuk menyadari bahwa kita punya kendali. Demikian hasil konseling kelompok 6 tentang regulasi emosi. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.